berharap bahwa Ananda semua berada dalam kondisi sehat. Tetap semangat, mari kita membahas materi tentang sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Nah, kita akan bahas dulu tentang sistem. Nah, sistem itu adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Nah, hubungan fungsional di sini yang dimaksudnya adalah bahwa di dalam pemerintahan, nah itu dia mempunyai suatu kelembagaan. Ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi ketiga lembaga tadi merupakan satu perpaduan yang akan menjalankan fungsinya sehingga nanti pemerintahan berjalan dengan baik. Nah, yuk, pengelompokan sistem pemerintahan. Ada presidensial, ada parlementer, dan ada campuran. Nah, kalau di dalam sistem pemerintahan presidensial, berarti di sini roda pemerintahan dipegang oleh presiden. Dan presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Nah, jadi di sini presiden punya kekuasaan mutlak yang tidak bisa diintimidasi oleh lembaga legislatif. Nah, ciri-cirinya Anda bisa lihat di sini. Ya, jadi pahami ini bahwa di sini dikatakan bahwa eksekutif itu tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif, berarti dia terpisah. Ya, singkat aja dulu. Nah, kita lanjut dengan sistem pemerintahan parlementer. Nah, kalau di sistem pemerintahan parlementer itu pemerintah yang kita sebut dengan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Berarti nanti dia akan diawasi oleh lembaga eksekutif. Nah, jadi presiden bersama menterinya nanti harus mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap lembaga eksekutif. Kita lanjut dengan sistem pemerintahan campuran. Nah, kalau di sistem pemerintahan campuran ini yang baik-baik di presidensial dan parlemen itu disatukan, sehingga di sini ada harapan bahwa nanti akan terciptalah suatu sistem pemerintahan yang baik dan sempurna. Jadi kita ambil contoh negara Prancis yang sudah menjalankan sistem pemerintahan campuran. Nah, sekarang ada suatu pertanyaan yang harus Ananda analisa sendiri. Bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia? Jadi Ananda silahkan cari di internet, carilah di buku-buku pegangan, sehingga nanti Ananda akan bisa mengambil suatu kesimpulan bagaimana ya dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Apakah sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya? Nah, lihat lagi, ada satu permasalahan lagi yang harus kita bahas. Lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Nah, betul tidak itu bahwa lembaga negara itu merupakan suatu perwakilan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Nah, jadi Anda akan menganalisa dari kejadian-kejadian sistem pemerintahan Indonesia saat ini, nah, apakah itu betul? Ataukah ada permasalahan lain yang seharusnya tidak terjadi? Nah, ini adalah struktur ketatanan negara Indonesia sebelum ada perubahan Undang-Undang Dasar 45. Anda bisa cari sendiri dan bisa belajar dari buku ataupun dari internet dan bahan ajar lainnya. Demikian saja penjelasan dari Ibu Ananda. Mudah-mudahan penjabaran singkat ini bisa menambah wawasan kita dan tetap semangat, tetap cari ilmu itu, karena ilmu tidak akan pernah berkembang apabila kita hanya duduk diam saja. Jadi Ananda carilah ilmu, carilah
nilai-nilai kebaikan lainnya sehingga nanti kita bisa menjadi manusia yang dirindukan. Demikian saja penjelasan dari Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.